Gila guys, ngeri banget nih guys. Lu tahu gak sih Indonesia katanya di bulan Agustus ini bakal bubar, bakal gelap, bakal rusuh karena akan ada demonstrasi massal. Jadi banyak orang yang meramal Indonesia di bulan Agustus ini bakal collapse guys, bakal rusuh deh. Bahkan kalau lihat dari kemarin tuh pemberitaannya, banyak mall-mall besar di Indonesia itu udah mulai persiapan dengan bangun pagar setinggi-tingginya guys. Indikasi apa nih guys? Jangan-jangan betul ya Indonesia tambah nyungsep ya? Jangan-jangan bener ya ekonomi kita makin hancur lebur. So kalau lu penasaran kapan sih Indonesia bakal bubar, apa betul di bulan Agustus ini, lu jangan skip video ini. Kita bakal bahas detail. So let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, lu juga udah lihat lah di mana-mana di Jakarta, di Surabaya itu kabarnya banyak shopping mall, tempat belanja modern yang mulai bikin pertahanan, katanya mereka bikin benteng untuk menghadapi persiapan demonstrasi massal di bulan Agustus. Kenapa? Karena katanya rakyat nggak puas karena ekonomi Indonesia makin nyungsep, makin hancur lebur. Bener apa nggak sih? Gue tuh jujur aja ya, gue juga agak bingung. Karena apa? Karena dari kemarin gue lihat ada pameran handphone full bro, sampai orang ngantri. Ada pameran jual beli kendaraan full bro, orang sampai ngantri. Tapi itu kan katanya itu bukan indikasi ekonomi Indonesia baik-baik aja dong. Coba lihat fakta sebenarnya, apakah betul kalangan menengah bawah itu tambah kaya raya? Apakah betul kalangan menengah bawah itu justru sebetulnya tambah miskin seperti kata media-media anjing peliharaan George Soros ya guys? Sebetulnya simpel aja, lu lihat aja deh data dari penjualan kendaraan bermotor tapi yang roda 2. Nah ini kan indikator yang benar menurut gua dibanding perasaan aja, feeling. Kayaknya mall tambah rame, kayaknya penjual handphone tambah. Enggak, kita jangan pakai feeling, pakai data, based on data. Teman-teman lihat di layar kaca deh. Apa betul penjualan motor kendaraan roda 2 tambah nyungsep? Ternyata tidak. Lu lihat nih, penjualan motor bulan Juni 2026 semester 1 ternyata justru naik tembus 3,1 juta unit guys. Jadi bukan tambah nyungsep tapi malah tambah naik tembus 3 juta unit. Ingat ya, semester 1 berarti datanya dari bulan Januari sampai bulan Juni 2026. Kenapa bisa tumbuh? Simple, soalnya sebetulnya di bulan Mei penjualan motor kendaraan roda 2 di Indonesia ini berdasarkan data resmi itu cuma 479 ribu motor yang terjual di bulan Mei. Nah di bulan Juni kalau Indonesia katanya tambah nyungsep, seharusnya di bawah 400 ribu dong. Ternyata fakta berkata lain, ternyata malah jebol naik 500 ribu unit lebih guys, atau lebih tepatnya 515 ribu unit. Nah ini artinya apa? Based on data, penjualan motor kendaraan roda 2 ternyata tembus di atas 7,5%. Jadi naik lebih banyak dibandingkan bulan sebetulnya. So lu jadi bertanya-tanya dong, apa betul ekonomi Indonesia tambah hancur lebur? Apa betul Indonesia bakal bubar? Apa betul Indonesia bakal makin rusuh seperti kata pemilik mall-mall itu? Tapi kok data penjualan motor berbicara lain? Lu jadi bertanya-tanya guys ya. Kenapa banyak media-media yang bilang ekonomi Indonesia justru tambah nyungsep, kayak bertolak belakang? Atau jangan-jangan ya memang mereka punya alasan yang benar? Ya kalau melihat media-media itu mereka bilang ya gak usah dibandingin dong sama penjualan kendaraan roda 2. Karena itu bisa jadi kalangan menengah tambah nyungsep. Jadi kalangan menengah dulunya beli mobil, tapi karena ekonomi tambah nyungsep mereka turun jadi beli kendaraan motor roda 2. Itu kata media-media anjing peliharaan George Soros bro. Kenapa? Jangan-jangan mereka bilang bener. Coba dong bahas yang fair. Oke, bisa jadi dong mereka bener ya. Makanya lu kalau penasaran jangan skip video ini guys, karena kita bakal bahas tuntas. Apa betul penjualan motor roda 2 bisa naik terus gara-gara kalangan menengah nyungsep? Tadinya beli mobil, dia jadi belinya motor. Seperti kata media-media anjing peliharaan George Soros. Tapi kita kan bahas harus secara fair ya guys. Kalau bagus bilang bagus, kalau jelek bilang jelek. Fair aja lah. Benix satu-satunya yang paling fair dan netral di planet bumi ini. So based on data kita buka lagi aja kalau gitu. Oke, biar fair nih. Kita buka nih penjualan kendaraan roda 4. Kalau menggunakan teori ya profesor-profesor, guru besar, ekonom, anjing peliharaan George Soros juga tentunya. Harusnya penjualan kendaraan roda 4, penjualan mobil tambah nyungsep dong. Karena kan teorinya mereka pindah tuh dari kalangan menengah ke kalangan bawah. Tapi ternyata guys, coba kita lihat. Ternyata penjualan mobil di bulan Juni 2026 ini justru ngebut naik lebih dari 32% peningkatannya. Bener apa enggak nih? Coba kita lihat. Mereka bilang apa? Secara year on year, penjualan Juni 2025 dengan Juni 2026 ternyata tumbuh. Juni 2025 penjualan mobil itu cuma 58 ribu unit guys. Juni 2026 ternyata bukannya tambah nyungsep tapi malah tumbuh menjadi 77 ribu unit. Alias apa? Alias tumbuh lebih dari 32%. Berarti ekonomi Indonesia bukan tambah nyungsep bro. Berarti bukan gara-gara kalangan kelas menengah gak beli mobil terus ganti belanja motor ya. Ternyata penjualan mobil malah naik
tinggi. Nah kalau kita bandingkan ya full satu semester, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2025 dengan full semester di 2026 dari Januari sampai Juni 2026, angkanya juga tumbuh signifikan loh. Karena di semester 1 tahun lalu penjualan mobil itu cuma 376.000 unit guys. Semester 1 2025. Semester 1 2026 apakah sama 376.000 unit? Tidak. Ternyata tembus di atas 436.000 unit alias tumbuh lebih dari 16% guys. Wah seru nih guys. Jadi nggak sesuai nih guys data kata para ekonom, guru besar, profesor, media-media anjing peliharaan George Soros dengan data dari industri. Ini kan realita. So realitanya ternyata tambah bertumbuh penjualan mobil, penjualan motor di Indonesia. Nah lebih gila lagi ternyata penjualan tumbuh bukan cuma di pasar lokal, tapi sampai juga ke pasar internasional. Dan ini udah gue bilang dari 2 tahun yang lalu. Lu harus siap-siap ekspor Indonesia itu justru bakal naik dan naik terus. Kenapa? Karena lu lihat data resmi nih ya. Hari ini ekspor mobil dari Republik Indonesia yang katanya makin nyungsep, bentar lagi bubar, kata media-media George Soros, ternyata hari ini tumbuh lebih dari 7%. Bukan berkurang, no, malah bertumbuh ekspor mobil Indonesia. Kenapa? Karena menurut data ya guys, sekali lagi harus berdasarkan data dari Gaikindo nih, bukan menurut Benix loh. Di periode yang sama Januari sampai Mei 2025, mobil yang ekspor itu cuma 192.000 unit. Tapi sekarang di 2026, ekspor mobil Indonesia udah tembus, bukan lagi cuma 100-an ribu unit guys. Sekarang udah tembus di atas 207.000 unit. Alias apa? Pertumbuhan ekspor mobil di Indonesia terjadi sesuai ramalan Benix bro. Tumbuhnya tembus 7%. Makanya lo gak usah kaget kalau banyak investor di Indonesia yang zaman dulu hobinya beli saham-saham bodong, sekarang portofolio dia merah bro. Merah membara. Kalau kita mah happy bro. Kenapa? Karena dengan berita ini lu udah tahu dong emiten kita tambah cuan. Tahu dong lo maksud gua apa ya? Bos sekali lagi bukan rekomendasi jual atau beli, tapi ini membuktikan ya kalau Indonesia nih berani bergerak melawan oligarki, berani berdikari, berani mandiri. Lu harus siap. Kita jadi negara yang justru diuntungkan ketika rupiah itu melemah. Tapi ya harus terukur sistematis. Kenapa? Ya karena kita lebih banyak ekspor dibandingkan impor. Dan teman-teman udah tahu lah emiten-emiten kita yang selama ini mendatangkan devisa jadi pahlawan harusnya. Ya tambah cuan dong. Kenapa guys? Karena pertumbuhan ini sektor manufacturing ya, industri otomotif nih. Ini pertumbuhan yang menjadi sinyal bahwa daya saing otomotif, manufacturing otomotif Indonesia sudah diakui dunia. Masih mampu bertahan bahkan ketika situasi ekonomi global ini makin gak jelas. Tapi ternyata mereka masih percaya. Dunia internasional mengakui. Makanya lo gak usah heran, udah dari bertahun-tahun lalu gue bilang negara Indonesia kalau mau maju harus berani kasih insentif buat mobil listrik, mobil EV, kendaraan listrik, motor listrik. Supaya makin banyak orang yang mau invest di sini. Dan Indonesia bisa jadi basis produksi karena masa depan itu ya kendaraan listrik bro. Bukan kendaraan dinosaurus. So lo gak usah kaget kayak negara-negara di luar sana tuh kayak Chili tuh. Berkali-kali bilang dia pengen Indonesia ekspor dong mobil listrik made in Indonesia ke negara Chili. Mereka butuh dan kita bisa ke sana kalau kita punya nyali nih buat kasih insentif mobil listrik lebih banyak lagi. Lalu lihat, halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Lebih banyak lagi.
Lalu lihat, saking pengennya Chili impor mobil listrik made in Indonesia, mereka tuh sampai bikin perjanjian Indonesia Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Chili. Di situ berapa? 0% tarifnya. Lu bayangin Chili sampai siapin tarif 0% biaya masuk buat produk mobil listrik, kendaraan listrik made in Indonesia. Segitu pengennya dia dapat mobil impor dari kita, bro. Nah, kenapa Chili begitu? Karena pertama ya, Chili itu negara yang gak punya manufacturing industri mobil. Itu pertama. Yang kedua, mereka juga bosen jadi budak oligarki mobil-mobil dinosaurus itu yang hobinya membantu rakyat Palestina. Mereka gak mau, bro. Mereka aja mau merdeka dari minyak bumi. Kok Indonesia malah makin tolol? Disubsidi bahkan di negara kita minyak bumi. Ya makin seneng lah perusahaan Jepang, bro. Nah, ini Chili agak cerdas nih. Mereka mau merdeka. Mereka gak mau lagi jadi budak Hormuz, bro. Mereka gak mau lagi jadi budak raja-raja Arab itu. Berani Chili. Makanya jadi aneh kalau di Indonesia itu justru malah ada nih kepala daerah yang pengen majakin mobil listrik. Gila. Padahal negara kita pengen merdeka dari US dollar. Padahal negara kita bertahun-tahun diperbudak sama bensin. Kita harus subsidi lagi, kan goblok ya. Rupiah digadaikan beli dolar. Terus dolar dipakai buat beli bensin dari luar negeri. Begitu nyampe Indonesia bensinnya diapain? Dibakar. Kan bodoh banget, bro. Nah, dan ini juga membuktikan bahwa memang Indonesia udah siap harus menjadi jantung pusat produksi mobil listrik, kendaraan listrik, motor listrik di regional Asia Tenggara. Kita beruntung loh sebetulnya. Kenapa? Contoh ya kayak kemarin tuh kita ngobrol tuh sama pabrik mobil dari Vietnam. Lu lihat ya. Kenapa mereka butuh bikin basis produksi di Indonesia? Karena kalau ada ekosistemnya, kalau makin banyak orang yang beli mobil listrik, tercipta ekosistem spare partnya, ekosistem chargingnya, ekosistem bengkelnya, ekosistem penggunanya. Tapi ini harus hidup dulu, bro. Minimal ada 1 juta unit kendaraan lah kalau mau cabut insentif. Ya sekarang belum ada 1 juta unit mobil listrik di Indonesia, tiba-tiba mau dicabut insentifnya, kan bodoh. Orang buat apa lagi bikin pabrik di sini kalau nggak ada populasi mobil listrik yang besar di Indonesia. Dan ini penting, sehingga kayak Finfast kemarin. Mereka pengen banget ekspor bahkan dari Indonesia. Indonesia bakal dijadikan basis produksi ekspor mobil Finfast. Kenapa? Lu harus bertanya dong. Kenapa, bro? Simple, bro. Lu tahu negara Vietnam meskipun punya pabrik mobil Finfast, tapi di Vietnam itu orang nyetir di sebelah kiri. Lah kalau dia ekspor mobil itu ke Inggris, ke laut lu, bro. Inggris nyetirnya di sebelah kanan. So nggak worth it buat mereka bikin satu pabrik baru lagi di Vietnam spesialis untuk bikin setir kanan kayak di Indonesia. Lebih make sense buat mereka. Oke lah kalau gitu di Vietnam kita bikin mobil listrik setir kiri. Buat yang setir kanan di mana bikinnya? Di Indonesia. Nanti pabrik yang di Indonesia bisa jualan lokal, itu satu, kalau kuenya gede dan didukung pemerintah, dan mereka juga jadi semangat menjadikan Indonesia basis ekspor mobil listrik setir kanan. Masuk akal gak sih di lu? Dan ini penting guys, sangat strategik. Indonesia bisa manfaatkan peluang ini. Karena ternyata tidak semua negara nyetirnya di sebelah kiri. Banyak loh negara yang nyetir di sebelah kanan kayak Indonesia. Contohnya nih negara Jepang, India, New Zealand, Australia, Inggris. Woi, bahkan negara-negara Karibia, negara-negara Afrika itu juga banyak loh yang masih nyetirnya di sebelah kanan. Makanya lu jangan heran, ekspor mobil di Indonesia itu juga banyak tujuannya ke negara-negara Afrika. Dan inilah pentingnya Indonesia menciptakan ekosistem yang besar nih di Indonesia buat kendaraan listrik. Karena kalau populasi lokalnya juga besar, orang jadi semangat bikin pabrik di sini. Buat serving dua tujuan, melayani market lokal di Indonesia, and then juga melayani market internasional. Jadi satu pabrik bisa jualan ke banyak negara sekaligus. Jadi di sini gue bisa bilang Finfast ini cerdas karena dia udah melihat Indonesia sebagai negara yang bisa memiliki posisi strategis buat jadi pusat produksi kendaraan listrik dengan setir kanan. Makanya pemerintah harusnya mendukung bukan malah mencabut insentif mobil listrik, insentif motor listrik. Tolonglah yang waras sedikit lu. Udah tahu Hormuz bakal bentar lagi diblok, harga minyak bakal meledak, makin mahal. Kok malah Indonesia ikut-ikutan memblokir mobil EV? Padahal bensin EV itu kita punya, namanya batu bara. Made in Indonesia, bro. Dan lu lihat ya, pentingnya kenapa kita dukung ya industri mobil listrik di tanah air ini. Itu juga ada hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja. Jadi contoh nih kayak si Finfast aja nih, dia pabriknya belum operasional 100%. Tapi hari ini dia udah hire lebih dari 1.000 orang ya, sekitar 1.200 orang. Nah mereka punya target lumayan, mereka mau naikin lagi loh, produksinya ke 50.000 unit mobil setiap tahunnya. Dan begitu itu tercapai, lu tahu serapan tenaga kerjanya akan naik dari 1.200 orang karyawan pabrik itu bakal naik ke 10.000 tenaga kerja, guys. Jadi dari sini lu udah bisa lihat negara wajib mendukung, jangan sampai dikerjain lu. Karena jujur aja gue dari sini ngeliat makin banyak loh kepala-kepala daerah yang mau mempersulit para pembeli mobil listrik, kendaraan listrik.
Aneh. Padahalnya lu nasionalis dikit, kenapa sih? Masa pengennya Indonesia jadi budak Singapura terus, budak Malaysia terus, budak raja-raja Arab? Udah kaya mereka kok. Buat apa kita harus kasih duit kita ke mereka? Disubsidi lagi bahan bakarnya, kan tolol. Lu sadar gak sih Indonesia ini setiap tahun impor BBM guys, bahan bakar minyak itu lebih dari 500 triliun setiap tahunnya. Lu tega banget lu. Makanya gue udah berulang kali bilang, gue terima kasih banget ya sama rakyat Indonesia yang pakai kendaraan listrik. Lu itu sebetulnya pahlawan devisa. Lu bayangkan setiap tahun duit kita itu bocor 500 triliun buat memperkaya Singapura, Malaysia, raja-raja Arab. Konyol lu. Terus duitnya dipakai buat apa? Beli rudal, ngebom siapa? Kan bodoh lu. Gak masuk akal lu. Kalau seandainya Indonesia punya nyali aja ya, kita punya minimum, gak usah banyak-banyak lah, gak usah 100% kendaraan listrik. Tapi kayak di Cina lah. Cina itu 60% loh kendaraan listrik. Kita itu hari ini 10% aja gak nyampe. Tapi bisa lu bayangkan gak guys? Kita itu bocor 500 triliun setiap tahun. Kalau saja ada 50% kendaraan yang ada di Indonesia ini kendaraan listrik, artinya kita bisa hemat 250 triliun loh setiap tahun. Sayang gak sih duit itu? Buat apa guys? Lu sadar gak betapa pentingnya kita itu mendukung kendaraan listrik di Indonesia? Supaya Indonesia bisa menyelamatkan cadangan devisanya. 250 triliun ini bisa bikin berapa sekolah guys? Bisa bikin berapa jembatan guys? Coba lu bayangin deh. Makanya dari bertahun-tahun lalu gue udah bilang, siap-siap lu, bakal terjadi krisis di Timur Tengah. Indonesia harusnya kasih insentif lebih banyak lagi buat pabrik-pabrik mobil listrik, kendaraan listrik, motor listrik, supaya makin semangat. Makanya teman-teman lu harus mendukung supaya Indonesia lebih cerdas lagi, bebas dari jebakan BBM, bebas dari jebakan subsidi, bebas dari mafia-mafia impor minyak di Singapura itu bro. Cuman gue heran, kita udah bikin petisi ini sejak bertahun-tahun lalu. Kita sudah memperkirakan Hormuz bakal krisis, minyak bumi bakal meledak. Indonesia jangan jadi budak. Tapi anehnya cuma 24.000 orang yang mendatangani petisinya BNX nih. Ayo dong guys, buruan sharing petisi ini sebanyak-banyak. Video ini lu share sebanyak-banyaknya biar makin banyak orang yang tanda tangan petisi ini. Begitu mencapai 100.000 orang guys, kita langsung bawa nih petisi lu ke Menteri Keuangan supaya didukung Indonesia menjadi basis produksi mobil listrik di Asia Tenggara. Tapi gimana bisa Indonesia jadi basis mobil listrik kalau orang aja nggak berminat belanja kalau harganya dibikin mahal, insentif pajaknya dicabut, ujung-ujungnya kita jadi budak lagi bensin dinosaurus itu, budak lagi kendaraan subsidi BBM. Yang ujung-ujungnya siapa yang menikmati subsidi BBM itu? Apa iya rakyat miskin? Tidak. Yang menikmati itu kaisar Jepang. Makanya jualan mobilnya laris terus. Lu pernah pikir nggak? Lu punya duit bayar pajak dipakai buat mensubsidi kaisar Jepang lu? Ngeri nggak lu? Coba harga bensin ikut harga dunia. Mau orang masih pakai bensin mahal tanpa subsidi? Gue yakin enggak. Gue yakin orang pada pindah tuh pakai kendaraan listrik. Makanya aneh argumentasi orang-orang yang bilang gak adil ya mobil listrik, motor listrik kok disubsidi negara, kok motor bensin enggak, kok mobil bensin enggak. Lu itu justru disubsidi lebih gila lu, ratusan triliun lu. Pikir gak lu? Dan yang menikmati itu siapa? Kaisar Jepang bro. Sadis, katanya Indonesia udah merdeka tahun 1945. Tidak, Indonesia justru jadi budak produk-produk Jepang bro. Pernah sadar gak sih lu? So teman-teman tunggu apa lagi guys? Lu setuju gak sih dengan BNX supaya insentif kendaraan listrik diperbanyak? Bukan cuma diperpanjang, diperbanyak guys. Supaya orang makin banyak yang mau beli kendaraan listrik. Supaya makin besar ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dan Indonesia bisa jadi tuan rumah, basis produksi ekspor ke seluruh dunia. Gimana guys menurut lu? Atau yang bener ya orang-orang gila peliharaan George Soros itu guys? Mendingan cabut aja lah subsidi mobil listrik, subsidi motor listrik. Balik lagi kita pakai kendaraan dinosaurus. Lu setuju gak sama mereka? Atau lu lebih setuju sama BNX? Share dong pandangan kalian. Lu lebih rela yang disubsidi itu kendaraan dinosaurus atau kendaraan listrik guys? Share ya pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa segera like video BNX sebanyak-banyaknya. Share video kita sama temen kamu, keluarga kamu. Dan bilang sama mereka dukung dong petisi mobil listrik ini. Masa cuma 24.000 orang yang tanda tangan. Padahal bisa menciptakan ribuan tenaga kerja loh. Dari satu pabrik kecil kayak model Finvest tuh. Hebat ya bisa hire 10.000 orang lebih loh. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.